Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah wa syukrillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dikasih kesempatan berjalan bersama di Saung Herbal Qalbun Salim. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan ketengahkan salah satu tumbuhan yang terbilang belum dikenal banyak orang. Bahkan namanya pun masih asing terdengar. Kecuali bagi sahabat kita yang ada di pedesaan, insya Allah sebagian di antara mereka sudah mengenalnya. Karena tumbuhan ini termasuk salah satu pakan ternak kesayangan mereka. Namanya jalentir. Daunnya bergerigi seperti ini, agak berbulu halus. Menurut penelitian dan informasi yang didapat dari berbagai sumber yang dirangkum, ternyata tumbuhan ini berasal dari Amerika Selatan, lalu menebar ke wilayah tropis dan subtropis seperti Afghanistan, Eropa, Afrika, Asia Tenggara, wilayah Australia, dan tentu berbagai pelosok yang ada di negeri tercinta ini. Tumbuhan ini berkembang biak di hutan-hutan, ya, di perkebunan, lahan pertanian, bahkan bisa juga ditemukan di berbagai jalan atau di pinggiran jalan yang sering kita lalui. Seperti kami mendapatkannya kemarin ini perjalanan dari Subang ke Bandung. Ya, namanya di Inggris pun berbeda-beda. Ada yang menyebut Sumatran Fabland, ada juga yang menyebut Fragland, Tall Fabland, dan tentu yang lainnya. Terlepas dari nama-nama, tentu masalah yang disebut di dalamnya terkandung berbagai nilai positif akan jauh berbeda. Bahkan di Afghanistan dan Nigeria, tumbuhan ini sudah lama dijadikan obat herbal untuk mengobati infeksi, ya, yang ada di dalam pencernaan, ya. Bisa infeksi usus, infeksi kantung kemih juga, radang lambung, ya, keracunan makanan, diare, bahkan yang bakteri menjadikan tipes bisa dicegahnya. Karena menurut penelitian yang bisa kita percayai, bahwa di dalam tumbuhan jalentir ini terkandung gizi yang baik dan senyawa yang aktif yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya ada karbohidrat, protein, kalsium, magnesium, kalium, zinc atau zat besi, air, serat, dan juga ada vitamin B1 yaitu tianin, vitamin B2 yang disebut riboflavin, vitamin B3 niacin, dan satu lagi yang paling hebat di sini adalah vitamin C-nya yang terbilang tinggi. Ya, bahasa kedokteran disebut asam ascorbat. Ini bahan, ya, bahan dasar atau memang nanti bentukan menjadi antioksidan yang sangat kuat. Sementara kandungan senyawa yang lainnya yang terkandung di dalam jalentir ini adalah, ya, ada tianin, fenol, polyphenol, flavonoid, tauride, ya, dan alkaloid. Dari paparan tersebut, ya, daun jalentir ini seakan membentuk, ya, peranan menjadi dua bagian. Satu jadi antimikroba yang paling kuat, dua antioksidan pun yang paling kuat pula. Semua paham tentang yang disebut antioksidan bukan hanya menjaga kesehatan kulit, menghambat penuaan dini, meningkatkan kekebalan tubuh, mempertahankan stamina, bahkan bisa mencegah hantaman jahatnya radikal bebas, pencetus berbagai penyakit termasuk penyakit kanker. Dari uraian tersebut tentu tak usah heran, kita tidak akan heran insya Allah
Karena kandungannya ini menjadikan kita lebih tenang lagi dari hantaman infeksi yang disebabkan bakteri masuk, seperti yang disebutkan tadi, bakteri yang menjadikan makanan ya keracunan makanan, lalu menjadi tifus, diare, mual, muntah, ya, disentri, ya, lalu penyakit kanker itu sendiri, dan radang, bisa radang kulit, radang tenggorokan, ya, radang usus, bahkan radang otak pun insya Allah bisa ditanggulangi. Infeksi darah, ya, infeksi kulit juga, berbagai infeksi insya Allah bisa ditanggulangi dengan tanaman yang satu ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mengkonsumsi yang aman? Ada beberapa cara, diantaranya Anda boleh ambil beberapa lembar ya daun jalantir ini, ambil batangnya juga, iris-iris, jemur hingga kering mengerontang. Boleh juga diserbukan, di blender atau ditumbuk, dibiarkan begitu juga nggak apa-apa. Berapa kadar atau dosis yang tepat? Anda ambil 10 gram, ya, kalau udah kering 10 gram, identik dengan 1 sendok makan, ya, seduh dengan air panas, biarkan beberapa saat, biar nanti berubah airnya menguning, saring, selagi hangat, Anda minum setelah makan. Begitu juga kalau diambil daun segar, batang segar, boleh diiris-iris, ya, setelah dicuci itu, godok dengan air 3 gelas, sisakan setengahnya. Boleh diminum 3/4 gelas, 3/4 gelas, 1 hari 2 kali. Yang ketiga, bila ya memar, kepukul, lalu ada benjolan di payudara, bengkak, ya, ini bisa dioleskan dengan cara daunnya diambil, batangnya pun sama, dilumatkan, dibikin pasta, lalu laburkan ke bagian kulit yang kena infeksi atau radang. Bahkan eksim, borok pun, ya, termasuk luka akibat diabetes pun, insya Allah bisa ditanggulangi. Mudah-mudahan Allah ridho untuk hal itu. Tapi jangan lupa tadi, ya, kalau walaupun ini belum diketemukan efek samping aman, tapi kalau ada tanda-tanda lain yang tidak biasa pada tubuh, karena setiap orang memiliki pertahanan tubuh yang berbeda, ya, dedaunan bisa cocok di satu orang, belum tentu di orang lain. Kenapa? Kualitas gizinya tentu berbeda, kehidupannya pun berbeda-beda. Ada yang olahraga, ada yang tidak, ada yang cukup air pun ada yang tidak. Nah, untuk hal-hal yang dampaknya, misalkan ada orang baru saja minum 1 gelas ramuan ini sudah merasa bugar, tentu yang disebut kualitas gizi yang ada di tubuhnya, pertahanan tubuhnya sudah cukup baik. Tapi kalau udah beberapa kali belum juga ada kesembuhan, koreksi ke dalam, apa sih? Masih banyak kurang barangkali gizi yang ada di dalam tubuh. Vitamin C aja kurang, 1 bisa sakit-sakitan. Itulah ya, sebagai memberikan informasi dari berbagai sisi, terutama mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengoreksi diri agar ke depan menjadi sehat, prima, bugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.